Kemudian kenapa kurikulum itu berubah-ubah? Tentu saja hampir dari kalau kita lihat kurikulum di Indonesia ini dari sejak 1945 sampai sekarang itu kalau tidak salah saya hampir 8 kali sudah berubah dan dengan nama yang berbeda-beda. Tentu saja ketika kurikulum itu dirubah, adapun kurikulum itu dikembangkan, ingin menjadi yang lebih baik. Tapi akhirnya tidak baik. Adapun tidak mencapai yang lebih baik tersebut, pasti ada kendala di lapangan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kita harus melihat sebenarnya tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan nasional di Indonesia apa? Kalau tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, maka yang dilahirkan 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun berikutnya adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual. Itu berarti menunjukkan bahwa dari aspek tujuan pendidikan nasional yang dipentingkan pertama dan utama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif berarti aspek bicara ngurung. Masalah akhlak itu belum. Kalau orang sudah pandai, orang sudah cerdas, berarti yang pertama dalam unsur yang pertama dalam tujuan pendidikan nasional sudah tercapai. Baru nanti baru setelah mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak mulia. Setelah itu, setelah mencerdaskan kehidupan bangsa, baru berakhlak mulia. Makanya di Indonesia, makanya hasilnya adalah banyak di Indonesia itu orang-orang yang cerdas, luar biasa banyak. Tapi kenapa orang-orang di Indonesia banyak sekali yang cerdas tapi keadaan negara seperti ini? Nah, maka kita harus mengklasifikasikan orang pandai itu, orang cerdas itu ada dua macam. Ada orang pandai, orang cerdas yang benar, ada orang pandai, orang yang cerdas tidak benar. Nah, kalau orang pandai, orang cerdas yang benar banyak dikalahkan oleh orang cerdas, orang pandai yang tidak benar, maka pasti orang yang pandai benar ini pasti kalah. Kenapa? Karena memang dia ingin melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Tapi ada orang lain yang tidak membenarkan. Yang sama lagi katanya pudang semujit. Limang dro urung yang pudang semujit, 30 dro yang releh. Pasti masjid tidak akan terbangun. Nah, makanya kenapa seperti itu terjadi? Karena memang tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Kemudian, apakah ada pengaruhnya terhadap kurikulum? Maka ada pengaruhnya terhadap kurikulum. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah bunyi pertama dari konsep ataupun dari rumusan tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum dirancang harus mencapai tujuan pertama tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, makanya materi-materi apa saja yang harus dipersiapkan sehingga materi tersebut bisa mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya dari turunannya tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, kemudian jabarannya turun lagi ke tujuan kurikuler, tujuan setiap mata pelajaran sampai tujuan yang paling akhir. Makanya ini ada rentetan yang harus diikuti dari tujuan pendidikan nasional dari atas sampai ke bawah. Makanya kurikulum kadang-kadang seperti disampaikan tadi sering terjadi perubahan. Berganti menteri, berganti kurikulum. Ya mungkin sekarang sudah ada kurikulum merdeka. Ketika nanti Nadiem Makarim tidak lagi jadi menteri, kita nggak tahu kurikulum apa lagi. Jadi kurikulum merdeka belum habis, baru setengah, baru 10% barangkali, maka akan lahir kurikulum baru kalau seandainya nanti menteri pendidikan yang baru. Ini kan membingungkan sebenarnya.
membingungkan, kita guru juga mengajar bingung, anak-anak juga bingung tujuan apa yang harus dicapai dari hasil ini. Nah, makanya kenapa bisa diganti-ganti disebut? Apa sebabnya? Kenapa bisa terjadi? Begini, karena kan ini juga ada pengaruh terhadap pengambil kebijakan tentang kurikulum di Indonesia. Jadi orang-orang yang duduk di bagian kurikulum itu adalah bukan orang-orang yang lulusan dari perguruan tinggi Islam. Jadi banyak lulusan dari pakar-pakarnya itu adalah hasil dari perguruan tinggi luar negeri. Maka tentu saja ketika orang alumni dari luar negeri, tentu saja mereka mengikuti pola pikir, pola pikir dan sebagainya, metode dan sebagainya itu mengikuti yang sebelumnya, apa yang dia peroleh itulah yang diikuti. Makanya bisa saja kita katakan bahwa kalau pendidikan nasional ini kadang-kadang sudah mengarah kepada materialisme, kemudian ada kaitannya dengan sekularisme. Materialisme kenapa bisa terjadi? Karena coba kita lihat sekarang, kita dalam kehidupan lingkungan sekolah. Kenapa guru kalau mengajar harus benapeng dia ke menapeng dia? Ini kan ada kaitannya dengan dalam kehidupannya yang dipentingkan adalah uangnya, bendanya. Ini sudah dipengaruhi oleh filsafat materialisme Barat. Orang Barat ketika dia belajar, ketika ia mengajar apapun yang diajari, kalau tidak ada material tidak mau. Ini filsafat orang Barat seperti itu. Maka filsafat materialisme itu sudah masuk dalam pendidikan Islam. Sehingga guru ketika mengajar sudah jauh dari nilai-nilai keikhlasan. Hanali pikir karena Allah halifun, tapi karena peng. Peng nomor 2 baru karena Allah. Seharusnya dalam Islam, dalam konsep pendidikan dalam Islam itu belajar apapun yang kita niat, apapun yang kita lakukan, innamal a'malu binniyat. Jadi didasari dengan niat karena apa? Lillahi ta'ala. Pertama dan utama. Setelah itu baru tujuan yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu uang, kita perlu uang. Tapi janganlah sasaran utama itu adalah karena uang. Ini yang salah. Nah, sama seperti begini, ada orang yang kita didatangi oleh seseorang, minta bantu sama kita. Langsung kita katakan, paduk napeng, paduk bayu deng, baru utim. Padahal kan kalau kita tidak berbicara uang, ketika dia berikan nantinya pasti melebihi apa yang kita target. Jadi karena kita orientasinya adalah uang, orientasinya adalah duniawi, maka duniawi itulah yang kita dapatkan. Nah, makanya guru di sekolah, guru sudah diberikan gaji. Ketika kita mengajar, jangan pikir lagi gaji uang. Memang karena gaji, karena peng karena mah hanya peduk ikut. Setiap bulan ambil duit. Ini duitnya sudah ada. Nah, kemudian tunjangan karena mendu. Kade peduk tinggal tarik mentang lewat rekening. Jadi jangan pikirkan lagi uang. Karena uang tersebut, gaji tersebut sudah diberikan oleh negara. Cuma kita sekarang berpikir bagaimana caranya melakukan sesuatu dengan ikhlas dan bisa mengembangkan ataupun memajukan pendidikan dan membuat anak-anak kita berhasil secara duniawi dan secara ukhrawi. Nah, makanya kadang-kadang dalam proses pendidikan baik di sekolah ataupun di tempat di tahap di jenjang berikutnya sampai ke perguruan tinggi, ini kadang-kadang betul yang disampaikan tadi. Seorang guru itu harus menjadi contoh teladan. Bisa dicontoh teladani oleh murid-muridnya. Jadi kalau kita tidak punya contoh teladan, makanya ini kan sesuatu yang kontradiksi. Kita mengajarkan orang lain mengajarkan orang lain untuk salat, tapi kita tidak salat. Nah, ini kan sesuatu yang kontra. Makanya kata Al-Ghazali, kalau kita ingin mengajari orang lain, kalau kita ingin meluruskan orang lain, kita lebih dulu yang lurus. Nah, jadi kalau ingin meluruskan yang lain, membetulkan yang lain, kita dulu harus betul.
Ketika kita ingin menyuruh orang lain sholat, kita dulu harus duluan sholat. Memberi contoh. Nah, ini contoh teladan inilah yang masih kurang ditampilkan oleh guru sebagai salah satu kurikulum, hidden kurikulum namanya. Hidden kurikulum. Ini contoh teladan, ini adalah bagian daripada hidden kurikulum yang tersembunyi yang harus diaplikasikan oleh seorang guru kepada anak didik. Nah, guru kadang-kadang genit bejut ke selfie dengan murid. Maka ketika kita selfie dengan murid, maka murid tersebut kadang-kadang akhirnya dia tidak punya adab lagi kepada guru. Gede mayang murid. Sehingga murid mayang dengan guru. Kau bengeh, iunya ketika gemayang dengan murid, hana bengeh. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Maka harus menjaga, harus melihat ada batasan-batasan tertentu hubungan guru dengan murid. Apa yang layak dilakukan, apa yang tidak layak. Maka kalau kita memberikan peluang yang besar kepada anak didik, ya seperti saya disampaikan tadi, ya selfie galak taduk dengan murid, pula ada murid-murid yang tari-tari wajud katruk pak guru gak aduk dan gak selfie. Kalau mau kahwin pak guru. Kagak. Ini kan contoh teladan yang tidak baik. Ya. Kalau memang barangkali ada keinginan, ya jangan melakukan hal tersebut di depan anak didik. Barangkali ya mungkin ada cara-cara lain yang perlu diperlihatkan kepada anak didik. Artinya cara-cara yang positif, bukan cara-cara yang negatif. Makanya kenapa kita kadang-kadang kurang penghormatan ya dari anak didik, apakah dari segi ucapan kita tidak menjaganya, kemudian ucapan perilaku kita luar biasa tidak bisa kita jaga dan sebagainya. Ini menjadi contoh teladan bagi mereka. Nah, makanya ini krisis teladan, krisis imitasi, krisis bisa dikatakan ketika anak meniru apa yang dilakukan guru, kadang-kadang apa yang dia tiru tidak berbekas dalam benaknya ataupun tidak berbekas dalam hatinya. Jadi kenapa? Karena memang guru adalah menjadi contoh teladan pada murid. Sama seperti Nabi. Nabi menjadi contoh teladan bagi umatnya. Nabi adalah guru yang harus dicontoh teladani. Demikian juga guru. Guru harus menjadi contoh kepada yang lain. Pendakwah, pokoknya siapa saja yang menyampaikan ilmu, apakah dia guru, apakah dia sebagai apa labelnya dan sebagainya, pendakwah juga harus menjadi contoh teladan bagi yang lain. Kita juga di rumah harus menjadi contoh teladan bagi anak. Makanya kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh merokok di depan anak di rumah. Tidak boleh bertengkar dengan istri di rumah. Tidak boleh bertengkar dan boleh kambah dan boleh terserah musuh, itu terserah anak. Tidak ada yang lihat. Jangan di depan anak, itu pantang sekali. Kenapa? Karena kalau di depan anak yang kita lakukan, maka sama dengan kita mengajarkan anak untuk bertengkar. Kalau kita merokok di depan anak, itu sama artinya kita mengajarkan anak untuk merokok. Maka itu harus hati-hati. Inilah yang kadang-kadang kita kurang mendapat perhatian. Kurang diperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini yang sering kita lakukan di depan anak-anak kita. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah krisis tadi, tidak bisa ditiru oleh anak. Tidak ada idola bagi anak, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, makanya ini kalau kita lihat kenapa anak didik di sekolah tidak lagi menghargai guru, karena memang guru sendiri tidak menghargai dirinya dan guru tersebut tidak menghargai anak didik. Maka harus kembali kepada asalnya. Ketika anak tersebut nakal, karena memang dori nakal. Ketika anak tersebut tidak menghargai kita, karena memang kita tidak menghargai orang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti orang berbuat baik kepada kita. Menyudahnya utasuh gop, pasti igop isuh deh. Menyudahnya tumbuk gop, pasti igop tumbuk deh. Menyudahnya bahasa kasar mencaci maki, kadang-kadang tak kena gop, igop pun akan kena. Nah, maka inilah apa yang dia lakukan,
baik kebaikan maupun kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan dan kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Baik begini itu adalah buruk baik jogok buat kelong. Nah, tidak mungkin. Kejahatan sedikit apapun, sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, dampaknya, pengaruhnya akan kembali kepada pelakunya. Makanya itulah sebabnya kenapa kadang-kadang di sekolah murid-murid kita tidak lagi menghargai kita. Jangankan di sekolah, di jalan saja ketemu dengan kita barangkali, diucapkan salam pun tidak. Mungkin dia akan dia akan tidak mau melihat gurunya ataupun mungkin apalah alasan lain sehingga kita kurang mendapat penghargaan. Padahal kita dulu yang pertama yang harus memberikan contoh sehingga dia sama seperti coba kita lihat pendidikan orang tua kita dulu. Urung cik katanya jamun utek porno gimana. Maka anak-anak kita juga seperti itu. Meskipun pendidikannya dianggap keras, bukan sebenarnya tidak keras, memang pendidikan yang tegas bukan keras, karena beda tegas dengan keras. Nah, ini pendidikan yang tegas, pendidikan yang disiplin yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Contoh misalnya, orang tua kita dulu ketika kita tidak sholat, marah dia. Menyuruh Tuhan aja no ketika anak ke haitim kumit dulu gepo, waktu anak ke haitim sembahyang anak gepo. Nah, ini kan sesuatu yang bertentangan. Ketika anak tersebut tidak melakukan perintah Allah, dia biarkan saja. Tapi ketika anak tersebut tidak melakukan ya mungkin perbuatan sehari-hari di rumah, tugas sehari-hari di rumah, dia diancam. Nah, jadi itu maksudnya adalah lebih mementingkan urusan-urusan duniawi ketimbang urusan ukhrawi. Makanya ini yang harus dipahami oleh kita, baik sebagai pendidik di sekolah maupun pendidik di rumah, orang tua di rumah. Makanya dalam konsep pendidikan Islam itu kan ada trilogi pendidikan, ada pendidikan di rumah, ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan lingkungan, tripusat pendidikan namanya. Makanya di rumah, sekolah, lingkungan, maka itu harus betul-betul dijaga karena kan kondisi sekarang ini luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Ini juga mempengaruhi akhlak anak didik kita di sekolah. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya anak-anak di sekolah itu lebih pandai dia main HP ketimbang kita. Kenapa? Karena memang apa yang dia lakukan itu tidak ada controlling sedikit pun dari pihak orang tuanya. Jadi sekarang bebas. Kita lihat di kampung-kampung ataupun di daerah perkotaan, ketika anak-anak didik di sekolah, apakah dia status sebagai siswa maupun mahasiswa, dia nongkrong di kedai kopi, pasti tidak mungkin belajar. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang menurutnya itu bagus dan kadang-kadang tidak membawa manfaat sedikit. Nah, makanya ini sebagai generasi tersebut barangkali ini menjadi PR bagi kita semuanya, bukan hanya satu orang dua orang, tapi PR kita semua. Karena kenapa? Karena untuk mencerdaskan generasi itu bukan tanggung jawab seorang, bukan hanya tanggung jawab orang tua, meskipun tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab yang pertama. Tapi pengaruh orang lain juga perlu, pengaruh dari guru, teladan dari orang tua, teladan dari masyarakat juga mempengaruhi pola pikir ataupun suri teladan bagi anak didik. Maka di sini perlu kita pahami bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Keberhasilannya itu, keberhasilan anak didik adalah keberhasilan kita. Kalau anak didik tidak berhasil, coba kalau kita bayangkan begini, ketika seorang anak didik kita di sekolah dulu, sekarang dia menjadi pemabuk. Jamun murid katanya, ini kaji ke pemabuk. Bagaimana perasaan kita? Apa yang salah? Nah, tapi ketika kita berjumpa dengan anak didik kita, dulu dia menjadi anak didik kita, sekarang dia sudah jadi kepala sekolah, dia sudah jadi direktur, dia sudah jadi orang yang sudah punya jabatan, ini ada kepuasan tersendiri.
itu murid saya. Oh, berarti dia berhasil. Tapi ketika merempak murid kedanya bekas murid kedanya zaman lagi pemabuk jadi kan sesuatu seperti ada kesalahan pada diri kita sehingga anak tersebut anak yang kita lihat tersebut sudah berperilaku yang tidak bagus seperti yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya kita semuanya seperti saya sampaikan tadi bertugas berat, mempunyai tugas berat sehingga pendidikan ini harus tersampaikan kepada murid-murid kita, tapi dengan syarat. Makanya tadi betul disampaikan bahwa guru ketika mengajar mendoakan murid-muridnya. Ulama Islam dulu ketika murid-muridnya datang dari tempat yang jauh, dari negeri yang jauh, di rumah gurunya bahkan disediakan tempat untuk belajar, tempat untuk menginap. Kalau misalnya murid-murid tersebut tidak punya bekal, diberikan bekal oleh guru. Nah, itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, sehingga betul-betul murid itu sangat dekat dengan gurunya. Murid itu seperti anak dari guru tersebut. Nah, seperti anak kandungnya. Nah, makanya harus dipahami bahwa bagaimana hubungan murid dengan guru dalam konsep Islam. Jadi Al-Ghazali, kemudian Al-Zarnuji termasuk kemudian tokoh-tokoh yang lain, Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi punya hubungan yang erat dengan murid-muridnya. Ketika mereka mendidik murid-muridnya, maka murid-murid tersebut menganggap itu sebagai bagian daripada anaknya. Lagi purno roh ilmu dan purno murid. Makanya meskipun kita sekarang tidak sanggup melakukan seperti itu, minimal 50% itu bisa kita laksanakan. Nah, makanya kenapa? Karena anak didik itu adalah anak didik kita juga, anak generasi kita juga. Nah, makanya lebih baik, lebih cocok untuk murid-murid kita, lebih cocok kita jadikan mereka sebagai anak didik kita, bukan sekedar peserta didik, tapi menjadi anak didik. Sehingga kenapa? Kalau dikatakan anak didik berarti ada hubungan yang erat antara anak didik dengan kita. Kita menganggap dia itu sebagai anak kita sendiri dan dia menganggap gurunya sebagai orang tuanya di rumah. Baik, saya pikir demikian sebagai responnya. Barangkali ada yang barangkali kurang tertanggapi ataupun kurang puas, nanti mungkin bisa di-sharing kembali karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, sudah habis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.